going to be on Sunday night. Amen. Jadi itu sangat luar biasa. Ini masih hari Rabu malam. Coba pikirin kalau ini dilakukan di hari Minggu malam. We're going to have a great time this weekend. Dan kita akan memiliki waktu yang sangat luar biasa di akhir minggu. And you realize next Friday the team's coming from Australia. Dan tanpa kita sadari, hari Jumat berikutnya tim Dampak akan datang. And so that's going to be an exciting time. Dan ini akan menjadi waktu yang sangat menggembirakan bagi kita. They will be evangelizing with us starting Friday night, Friday afternoon. Dan mereka akan pergi keluar bersama-sama kita melakukan penginjilan dimulai dengan hari Jumat sore hari. Saturday, Sunday. Di hari Sabtu dan juga di hari Minggu. There's 11 of them coming. Jadi ada 11 orang yang datang beserta. So we really hope some people from this church can take some time, come and evangelize with us. Jadi sungguh sangat kita mengharapkan orang-orang di gereja ini untuk ikut bersama-sama pergi keluar bersama kita di dalam penginjilan. On the back table we have the schedule. If you are able to come and join us for some of those afternoons or even in the morning, please put your name on the schedule. Pastor sudah menaruhkan ada kertas jadwal yang akan kita lakukan di dalam penginjilan nanti. Jadi bagi Bapak Ibu Saudara sekalian sekiranya ada waktu yang ikut bisa serta di dalam penginjilan entah di pagi hari atau di sore hari, tolong taruhkan namanya di daftar itu. Amen. Tonight we want to preach about a good connection. Dan malam hari ini saya akan berkhotbah dengan judul koneksi yang kuat. How many people here use the internet regularly? Siapa di sini orang yang menggunakan secara regular internet? Okay, and so we appreciate whether you use your phone or a laptop, you need a good connection, right? Tentu pada saat kita menggunakan handphone kita ataupun laptop kita, kita membutuhkan yang namanya jaringan. Amen. And you know, last night I was trying to download a file that Sister Elsa sent me for the games, and our connection wasn't strong enough, and the file was too big. Jadi tadi malam, kemarin malam saya mencoba mendownload atau mengunduh ada sebuah file yang dikirimkan oleh saudara kita Elsa. Jadi itu adalah berisi tentang acara yang akan dilakukan di dalam 17 Agustus karena filenya terlalu besar, susah untuk mendownloadnya. If you want to download stuff, you have to have a very good connection. Jadi kalau kamu mengunduh sesuatu, kamu perlu membutuhkan jaringan yang sangat baik. Do you know last year how much stuff was downloaded on the internet? Dan tahukah kamu tahun lalu 2024 berapa banyak hal yang diunduh di dalam internet? It was 150 zettabytes. Jadi kurang lebih secara global 150 zettabyte. Do you know what a zettabyte is? Kamu tahu nggak jumlah zettabyte itu? We know megabytes. Jadi kita tahu megabyte. We know gigabytes. Kita tahu gigabyte. But a zettabyte is 1 billion times a billion bytes. Jadi zettabytes ini adalah kurang lebih 1.000.000 kali 1.000.000 byte. Jadi semiliar kali semiliar. Jadi kurang lebih adalah jumlahnya itu nolnya 21. Jadi 10 pangkat 21. Okay. So to put that in perspective, 1 zettabyte would contain about 30 billion movies. Jadi untuk memasukkan di dalam hitung-hitungan kita bahwa satu dari zettabyte ini dapat mengunduh atau menyimpan data sekitar 30 miliar film. We can't imagine that. Jadi kalau pikiran kita mungkin nggak bisa membayangkannya. I don't care how much you like movies, 30 billion movies, you're not going to watch that in a lifetime. Jadi kalau kamu pun sekalipun yang suka menonton film yang namanya 30 miliar film, nggak akan sanggup kamu menghabiskannya sepanjang hidupmu. And so all the time the internet world is improving connections that we can download more stuff. Dan mereka yang mengusahakan internet ini, mereka senantiasa dari waktu ke waktu mengusahakan jaringan yang paling baik supaya kita juga dalam menggunakannya dalam mengunduh dengan cepat. Now the point I'm going to make tonight is that God also wants to download things into our lives. Dan inti dari ingin yang saya sampaikan malam hari ini sama halnya di dalam Tuhan, Tuhan juga ingin mengunduh sesuatu di dalam kehidupan I'm kita. sure most of us have on our phone apps that we have downloaded because we find them useful. Dan semua di antara kita di dalam handphone kita ada aplikasi yang bisa kita gunakan untuk mengunduh karena itu sangat berguna. One of the most commonly used apps is Google Maps. Dan kebanyakan di antara kita menggunakan Google Maps. What other apps do you find useful? Jadi apalagi hal-hal yang lain yang sangat berguna yang kamu temukan. Tell me a useful app that you've downloaded. Jadi apa
musik. Okay, music apps. Hal lain apa lagi? Does it, Chat GPT. Gojek app, ChatGPT. Gojek, uses Gojek app. Gojek Yeah, juga. it's a useful app. Jadi itu adalah hal yang sangat berguna. Google Translate, I use that. I love Atau Google mungkin Translate. juga Google Translate juga itu sangat berguna. Does anybody use the Bible app? Atau ada yang menggunakan Bible app. Right, we're Christians, yeah, we should use the Bible app. Jadi kalau kamu Kristen seharusnya mengunduh yang namanya Bible But apps. do you know God wants to download things in our lives? Dan kamu tahukah bahwa Tuhan sebenarnya ingin mengunduh hal itu di dalam hidup kita. The fruits of the Spirit are downloaded into our lives. Dan buah-buah Roh Kudus Tuhan ingin diunduh masuk dalam hidup kita. Love, joy, peace, patience, self-control are downloaded by the Holy Spirit. Yaitu kasih, sukacita, kebaikan, kemurahan, dan hal-hal lainnya buah-buah roh ingin Tuhan unduh di dalam hidup kita. Wisdom is downloaded by God. Dan juga hikmat juga diunduh oleh Tuhan. But you've got to have a good connection, Tetapi kamu harus punya jaringan yang baik. which starts off, we're going to read our scripture, Dan kita akan membaca di dalam ayat bacaan kita, which talks about some things that God wants to download into our lives. yang dimana juga hal-hal ini yang Tuhan ingin download atau tambahkan di dalam kehidupan kita. Very famous scripture. Jadi ayat ini sangat terkenal. If my people who are called by my name will humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven, I'll forgive their sin and heal their land. Now my eyes will be open and my ears attentive to prayer made in this place. 2 Tawarik 7 ayat 14, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri berdoa dan mencari wajahku lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Sekarang mataku terbuka dan telingaku menaruh perhatian kepada doa di tempat ini. Amen. Now, in order to download something, the first thing we need is a strong signal that's sending the message. Jadi kalau kita ingin mengunduh sesuatu, haruslah terlebih dahulu kita memiliki signal yang sangat kuat. Amen. I want to tell you, God is always sending out a strong signal. Dan saya ingin memberitahukan kepada kamu bahwa Tuhan kita senantiasa mengirimkan signal yang sangat kuat kepada kita. The Word of God is an incredibly powerful signal to download faith into our spirit. Dan bahwa firman Tuhan itu adalah signal yang sangat kuat sehingga itu kita bisa mengunduh iman di dalam hidup kita. When we had the prayer night on Monday night, Pada saat kita memiliki doa malam di hari Senin malam, we looked at maybe 10 or 12 points of things that God intends to do. dan kita melihat mungkin 1 sampai 10 poin di sana yang Tuhan ingin menambahkan itu dalam hidup kita. And you can find that on the WhatsApp channel, the Potter's House channel. Dan kamu bisa menemukan hal itu di dalam saluran WhatsApp gereja kita. And beside every point of something God intends to do, we had a verse to show in the Bible where God says, this is what I want to do. Dan sebagian di antara poin-poin yang didoakan di dalam saluran itu sebenarnya itu adalah bagian hal-hal yang ingin Tuhan tambahkan atau unduh di dalam hidup kita, Tuhan ingin lakukan. In the text we read it, God says, I will forgive, I will hear, I will heal. Dan terkhusus di dalam ayat bacaan kita Tuhan mengatakan, aku akan mengampuni, aku akan mendengarkan. Amen. Some of us need healing in our lives. Dan sebagian di antara kita butuh yang namanya kesembuhan dalam hidup There's kita. healing of our hearts, our minds, our bodies. Kesembuhan di dalam hati kita, di dalam pikiran kita, bahkan tubuh kita. He can change a unproductive life and make it productive. Dan dia bisa mengubahkan hidup yang tidak produktif kepada kehidupan yang menghasilkan. He can take us out of our foolishness of sin and give us wisdom for life. Dan dia bisa mengeluarkan kita dari kehidupan yang penuh dengan dosa dan membuat kita kepada kehidupan yang penuh dengan hikmat. Amen. The Bible says these are some of the things that God promises about His ability to download. Dan Tuhan menjanjikan bahwa dia menyanggupi, bahwa dia akan mengunduh ini atau menambahkan di dalam hidup kita. In Ephesians 3, unto Him who's able to do exceedingly abundantly more than you can ask or even think. Di dalam 2 Petrus Ephesus. 2 Ephesus yang pertama.
Di dalam Efesus 3:20, bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Amen. That's a strong signal. Itu adalah signal yang sangat kuat. Amen. Also, a scripture we read on Sunday about God's power has given us everything we need for a godly life through the knowledge of Him who has called us by His own glory and grace. Dan juga ayat yang sudah kita baca pada hari Minggu kemarin di 2 Petrus 1 ayat 3, karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasa-Nya yang mulia dan ajaib. The Bible says nothing is too difficult for God. Dan Alkitab menuliskan bahwa tidak ada yang sukar bagi Tuhan. He led His people out of slavery. Dan Dia bahkan menuntun umatnya keluar dari He perbudakan. opened the Red Sea for them to walk right through. Dan Dia bahkan membelah Laut Merah supaya umat-umatnya bisa melintasinya. What do you need God to download into your life? Apa yang kamu butuhkan supaya Tuhan bisa tambahkan di dalam Whatever hidupmu? you need, I want to tell you, God has a strong signal. He's able. Apapun yang kamu butuhkan, saya mau katakan kepada kamu bahwa Tuhan mempunyai sinyal yang sangat kuat untuk menambahkannya. I'm speaking in this mic. It's a Shure mic. Jadi kita berbicara melalui mikrofon ini. It's a cordless mic, Jadi ini adalah kita sebut mikrofon tanpa kabel. and it sends a signal to a receiver just behind Rico on the sound desk. Jadi signalnya dikirimkan dari antena yang berada di belakang Rico itu berdiri. And so when we first set up these mics, Jadi waktu pertama kita men-set mikrofon tanpa kabel we ini, tested them, and the result was not very good. The sound was very broken up. jadi saat kita mencobanya kabel ini dan kita mendengarkan suaranya begitu sangat buruk. We thought, these are horrible cheap mics. The sound is horrible. Jadi kita berpikir bahwa mikrofon yang kita beli ini adalah mikrofon yang sangat murahan. Jadi makanya buruk hasilnya. Then we found out what the problem was. Dan akhirnya kita menemukan apa yang menjadi That the permasalahannya. receiver over there behind Rico should have little antennas. Dan bahwa penerima yang di belakang Rico itu harusnya ada antena untuk menerima sinyal. But we hadn't attached the antenna. The antennas were still in the box. Dan tetapi yang menjadi masalah adalah antena yang di dalam penerima itu belum kita pasang, masih berada di dalam kotaknya. We're trying to send a signal to that receiver, but it's got no antenna to receive it. Jadi pada saat kita sudah men-set mikrofon di depan ini nggak bisa berguna dengan sempurna karena penerima atau receiver di belakang nggak menerima apapun. It's like the same thing happens when you're trying to maybe use WhatsApp and you realize you're not connected to Wi-Fi. Dan sama halnya seperti kamu ingin menggunakan WhatsApp kamu, tetapi akhirnya kamu menyadari bahwa handphone kamu nggak ada sinyal atau nggak ada Wi-Fi-nya. Or you need to connect to hotspot. Atau kamu butuh terhubung dengan hotspot. How many know what I mean? Berapa orang yang paham apa yang saya maksud? Sometimes you've got to go into settings. Dan kadang-kadang kamu harus pergi ke bagian In other settingannya. words, the problem is not the signal. The problem is you can't receive the signal. Tetap bukan yang menjadi masalah, bukan tentang sinyalnya, tetapi yang menjadi masalah adalah kamu nggak bisa menerima sinyal. Now, if you were here Sunday night, we saw a fantastic movie. Kalau kamu ada di sini pada hari Minggu kemarin, kita menyaksikan film yang sangat fantastik, Okay, War Room. yaitu War Room judulnya. Yeah, and so here's Liz. She's the classic nominal Christian KTP. Jadi salah satu daripada pemerannya yaitu Liz, dia itu seperti seseorang Kristen tetapi Kristen KTP. And she's got trouble. Dan dia memiliki banyak masalah. She's got a husband who's straying. He's wandering off into sin. Dan dia memiliki seorang suami yang terlibat dengan dosa. And she's upset, she's angry. Dia sedih, dia kecewa, dia marah. Her family's falling apart. Dan keluarganya hancur berantakan. She's got some problems. Jadi dia memiliki beberapa masalah. And then she gets challenged by Ibu Clara, who's the wise old lady. She's a prayer warrior. Dan akhirnya suatu hari ini ditantang oleh Ibu Clara yang dia adalah juga seorang pendoa, pejuang doa. And she says, Liz, you need to know how to fight this battle. You got to learn
how to pray. Dan Clara ini mengatakan kepada Liz ini, Liz, kamu harus tahu bagaimana caranya berdoa. Kamu harus berjuang untuk mengatasi masalahmu So ini. Liz says, right, I'm going to start to pray. Jadi Liz ini bilang, oke, saya akan mulai berdoa. And so we see in the movie, she gets her room and she's sort of trying to sit comfortably and she's kind of not able to really focus and she's kind of moving around and grabbing chips and eating. She can't really connect. Dan kemudian kita menyaksikan di dalam film itu, dia pergi ke ruang doanya dan dia berusaha mencari tempat yang nyaman bagi dia berdoa dan dia berputar-putar di sana tetapi nggak nyaman, bahkan sampai dia mengemil karena dia nggak fokus di dalam berdoa. Because before she could connect or receive a signal, she had to learn to connect with God. Jadi karena dia belum menerima sinyal yang kuat ini, jadi dia harus belajar menerima jaringan itu yang datangnya dari Tuhan. And I thought right there, that's where a lot of Christians are at right there. Dan pada saat titik itu saya menyadari bahwa sebenarnya kebanyakan orang Kristen juga dalam hal posisi yang sama seperti Liz. Many Christians have got needs and they feel that they want their life to change. Dan ada mereka banyak kebutuhan di dalam kehidupan mereka. Mereka juga tahu bahwa mereka butuh yang namanya perubahan. And so here's Liz, she gets the opportunity. She's complaining to Ibu Clara. She's, my husband's this. Dan suatu waktu kita melihat di dalam film itu, dia juga Liz ini komplain kepada Ibu Clara itu dan bilang, suamiku seperti ini, seperti itu, seperti ini. And Liz and Clara stops her and says, do you realize you're telling me all this stuff, but have you connected with God about this? Dan kemudian Clara ini menjawab kepada Liz ini, sadarkah kamu semua yang kamu ucapkan kepadaku itu, semua permasalahanmu itu, tetapi sudahkah kamu terhubung dengan Tuhan? You see, Liz had never surrendered to Jesus. Dia melihat bahwa Liz ini belum berserah diri sepenuhnya kepada Yesus. So she didn't have a strong connection. Akhirnya dia nggak menerima atau nggak mempunyai hubungan yang kuat dengan She Tuhan. believed in God, Dia percaya kepada Tuhan, but she'd never surrendered to Him. tapi dia tidak berserah sepenuhnya kepada Tuhan. And and she needed to firstly repair the connection. Dan yang pertama dia perlu bertobat supaya dia memiliki jaringan atau hubungan dengan Tuhan. Sometimes this is what we see on our phone, right? Jadi kita juga tahu pasti sering kita melihat gambar ini di handphone kita. And we know there's no way we're going to get a good signal wherever, there's a problem. Jadi kita tahu juga bahwa senantiasa selalu ada masalah untuk kita mempunyai signal yang bagus. The first thing you've got to do is repair the problem. Dan yang pertama yang harus kamu lakukan adalah kamu harus menyelesaikan dulu masalahmu. Who knows James 4:7? Siapa yang tahu di dalam ayat Yakobus 4 ayat 7? Okay, we have in English. What's it in English, Brett? Resist the devil and he will flee. Yeah, you missed one part. The first part. Ada yang terhilang bagian Very dari good. ayat itu. 60%. Has anybody else got it? Ada yang tahu dalam bahasa Indonesia? No looking on your phones, right? In Yang Bahasa lain? Indonesia? Bahasa Indonesia? Yeah, Stay close to God. Resist the devil. pretty close. Mendekati. Ada yang punya bahasa Indonesia? Almost, yeah, we're kind of Kurang lebih mendekati. Okay. Yeah, Ica. Oh yeah, you've got the other part, right? You're still missing a bit, but Masih ada yang terhilang dari bagian ayat yeah, itu. yeah. You got the second part? Itu adalah bagian yang kedua. Submit yourself to God, Tunduklah kepada Tuhan which you got. Resist the devil, dan lawanlah si iblis, and he will flee. maka dia akan lari daripadamu. So Liz had never submitted herself to God. Jadi di sini Liz dia tidak pernah tunduk dan taat So kepada she's trying Tuhan. to fight the devil, but she doesn't have the power. Dia berusaha untuk melawan si iblis sekuat tenaga tapi dia nggak punya kekuatan. So she's fighting her husband. Jadi dia juga senantiasa berantem dengan She's pulling suaminya. her hair out. She's frustrated. Jadi dia senantiasa menarik rambutnya yang membuat itu frustasi. She's throwing out her smelly shoes. That's going to solve the problem. Jadi dia juga membuang sepatunya yang bau. Dia pikir itu akan menyelesaikan masalahnya. But finally she submits to God. Tetapi akhirnya kita melihat dia tunduk kepada Tuhan. And suddenly she gets a connection. Dan saat itu juga tiba-tiba dia mendapatkan hubungan atau signal dari Tuhan.
You see, that's the first step to restoring the connection. Submit to God. Dan kita bisa melihat bahwa itulah langkah yang pertama supaya kita menerima sinyal dari Tuhan, taat, tunduklah kepada Tuhan. Some of us, if we're honest, we have trouble focusing in prayer. Dan kalau kita mau jujur, sebagian di antara kita punya masalah yang namanya fokus di dalam doa. Because there's other things that are interrupting the signal. Dan orang seperti ada hal-hal lain yang mengganggu signal itu. How many people have ever been to Icon Bali? Siapa orang di sini yang sudah pernah ke Icon Mall? Okay, only Brett. Okay. Hanya Brett yang pernah ke sana, yang lain People belum. are afraid to confess. Maybe it's a sin. Yang lain mungkin takut mengakui, dia pikir itu dosa. It's a trap. Pastor setting a Oh, trap. ini jebakan, saya nggak mau terjebak. You bunch of sinners. No, no, no. How many have ever tried to call somebody within Icon Mall and you can't get through, right? But that's with my phone anyway. Jadi kalau kamu pergi ke Icon Mall dan kamu berusaha untuk menelepon seseorang, di dalam itu ada masalah, atau hanya saya saja yang pernah mencobanya, yang lain enggak. Maybe there's something in the building, maybe it's the concrete, maybe it's the reinforcement, but it's hard to get a signal in there. Entah kenapa, mungkin ada di dalam gedung itu, entah itu lantainya atau tiangnya atau hal lain di dalam mall itu, pada saat kita mencoba menelepon dari dalam, sepertinya sinyalnya nggak bagus. In the same way, there are influences in our life that can disturb or interrupt the signal. Jadi sama halnya juga hal-hal lain yang mendampak di dalam hidup kita itu juga bisa menghambat sinyal yang datang dari Tuhan. What is the main channel that we need to be open to receive something from God? Jadi saluran utama apa yang kita butuhkan supaya kita mendapat menerima sinyal dari Tuhan? One word. Satu Can anybody tell kata. me what that word is? The main channel Jadi saluran utamanya apa itu? to Hanya receive satu any kata. blessing from God. Supaya kita menerima berkat dari Tuhan. Berdoa? Okay, prayer. Well, yeah, that's what tonight is about. Brett? Tidak buruk, tapi bukan itu. Okay, yeah, Jesus is the mediator. Wow, Yesus betul, dia adalah these are mediatornya. true. These are true. Itu benar. But what if we believe in Jesus, but we pray, but we don't have this ingredient? Tetapi apa yang terjadi, kita percaya kepada Yesus, kita berdoa kepada dia, tapi kita nggak punya resep yang See, terakhir ini. Obedience. Ketaatan. Yes, if we have this, when you guess this, it'll be very obvious, right? Jadi kalau kamu menebaknya sebenarnya sangat jelas. Relationship. Wow, these are all Hubungan. true. How can I say that's not true? Of course that's true. Sangat dekat, iya. Hubungan juga sangat. Faith. Iman. Faith. Iman. Faith is what you need to receive a miracle. Jadi imanlah yang kamu butuhkan supaya kamu menerima mujizat itu. Isn't that what Jesus taught us? Bukankah itu yang Yesus katakan kepada kita? By grace you are saved through faith. Faith is the channel. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan melalui iman. Jadi salurannya itu adalah iman. Sometimes there are things in our life that interrupt our faith. Jadi kadang-kadang hal-hal yang terjadi di dalam hidup kita itu merusak iman kita atau mengganggu iman kita. The fall of sin interrupts our faith. Jadi kejatuhan manusia ke dalam dosa ini itulah yang merusak iman kita. Adam had faith in God until he ate the fruit. Jadi Adam dan Hawa mereka memiliki iman kepada Tuhan sampai pada saat mereka memakan buah itu. And it affected the way he saw God. Dan itu juga mendampak cara pandang mereka kepada Tuhan. I want you to look at this scripture with me. Saya mau kita bersama-sama melihat ayat bacaan ini. Sorry, it's in Exodus 6:9. Di dalam Keluaran 6 ayat 8. I want you to think about this. Jadi mari kita pikirkan bersama-sama. Bibles talk about Moses leading the people of Israel. Jadi Alkitab menuliskan tentang Musa menuntun bangsa Israel keluar dari How many Mesir. know how Moses came and brought the word of God? Dan berapa orang kita tahu bahwa Musa datang untuk membawa firman Tuhan. Just like the pastors bringing the word of God. Sama halnya seperti pendeta membawa firman Tuhan. So Pastor Moses brought the word of God. Jadi Musa dia datang membawa firman Tuhan. God's going to set you free. Dia mengatakan bahwa Tuhan akan membebaskan kamu. But the text says Moses told the people of Israel what the Lord had said, but they refused to listen anymore because they had become too discouraged by the brutality of their slavery. Dan di awal bacaan kita melihat bahwa Musa mengatakan demikian kepada orang Israel, tetapi mereka tidak mendengarkan Musa karena mereka putus asa dan karena perbudakan yang berat itu.
They had been traumatized. Jadi ada trauma di dalam diri mereka. Trauma is a very big buzzword in this generation, right? Jadi trauma ini adalah satu hal masalah yang besar di dalam generasi ini. Because Pharaoh had responded very harshly. Karena Firaun dia memperlakukan orang Israel ini sangat buruk. He was an ungodly king. Dia adalah raja yang gak mengenal And because Tuhan. of his action, his words, Dan oleh karena tindakan dan juga perkataan ucapannya, the people's faith was damaged. dan iman bangsa Israel akhirnya rusak, He, hancur. Moses came preaching the word of God, Dan Musa dia memberitakan firman Allah. but then Pharaoh said, I'm going to make these people work harder. Dan tetapi Firaun mengatakan bahwa aku akan membuat bangsa ini bekerja lebih keras lagi. This can happen to believers. Dan ini juga bisa terjadi kepada orang This percaya. happened to the children of Israel. Ini juga terjadi kepada anak-anak bangsa They Israel. believed in God. Mereka percaya kepada But Tuhan. the Bible says because of harsh experience and trauma, Tetapi Alkitab menuliskan oleh karena kerja keras dan rasa trauma yang mereka alami, the signal was interfered with. They couldn't receive faith from Moses. jadi signal yang dibawa Musa dari Tuhan itu terganggu. Mereka tidak bisa menerimanya. That happens to people. Itu juga terjadi kepada orang-orang. Hard experiences. Yaitu pengalaman pahit atau pengalaman keras yang pernah mereka Pharaoh alami. was an ungodly ruler. Dan Firaun dia adalah seseorang yang tidak mengenal tuh pemerintah, yang tidak mengenal Tuhan. Sometimes we have experiences with ungodly people Dan kadang-kadang juga kita mengalami hal yang sama, pengalaman dari orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. because we're living in an ungodly world. Karena kita hidup di dunia yang tidak mengenal Tuhan. There's a lot of corruption. Jadi ada banyak kerusakan di dalam dunia There ini. are corrupt governments, Juga pemerintahan yang rusak. right? Benar? So it doesn't mean every government is corrupt all the time, Bukan kita mau mengatakan bahwa pemerintahan mereka rusak atau korupsi di setiap waktu. but maybe some of you have experienced that. Tetapi sebagian di antara kita mungkin pernah mengalaminya. We can sometimes have corrupt bosses or harsh bosses. Atau mungkin juga kita memiliki atau pernah punya mengalami bos yang keras sifatnya. Right? Kasar, dia kasar. Doesn't mean every boss is bad, Bukan bermakna bahwa setiap bos itu kasar. but sometimes we can have hard experiences. Tetapi bisa saja pengalaman seperti itu membuat kita mengalami hal yang tidak baik. Sometimes we have it in our family. We have that hard experience from our own parents or our family. Dan bahkan di dalam keluarga juga kita bisa mengalami hal yang sama. Mungkin dari keluarga kita terdekat, bahkan dari orang tua kita pernah And mengalaminya. it affects the way people respond to God. Dan itu mendampak manusia akhirnya untuk merespon kepada Tuhan. The people stopped listening to Moses, Dan sama halnya bangsa Israel, mereka berhenti mendengarkan kepada Musa. but it wasn't Moses' fault. Tetapi itu bukanlah salahnya Musa. It was Pharaoh that had traumatized the people, Tetapi Firaunlah yang membuat rasa trauma kepada bangsa-bangsa Israel. but the people turned off. They no longer would receive the signal of faith. Tetapi orang Israel mereka menutup saluran itu. Mereka tidak mau menerima saluran iman yang dibawa Musa. Because of the world's sin, Dan karena dunia ini penuh dengan dosa. we can even have discouraging experiences in churches. Dan bahkan di dalam gereja pun mungkin kita pernah mengalami kekecewaan juga. Because sometimes there's ungodly behavior even in church. Dan karena kita tahu bahwa bahkan sebagian orang walaupun di dalam gereja sikap mereka juga bahkan seperti orang yang tidak mengenal Tuhan. The media is always full of some scandal about some pastor that did the wrong thing. Dan kadang-kadang juga kita menemukan skandal atau masalah besar yang dilakukan oleh pastor atau pendeta, hal-hal yang tidak baik. And so people get traumatized Dan karena itu jemaat, orang-orang akhirnya merasakan trauma. and they blame God Akhirnya mereka menyalahkan Tuhan. and they stop listening. Akhirnya mereka berhenti mendengarkan. But how many know it's not God's fault? Tapi berapa orang kita sadar bahwa itu bukan salah Tuhan? Can anybody say amen? Bisakah kita bilang amin? But that's exactly what happened to the people. Dan itulah tepatnya apa yang terjadi kepada orang-orang. And they stopped praying. Dan akhirnya mereka berhenti berdoa. They stopped believing. Mereka berhenti percaya. They blame Moses. Akhirnya mereka orang Israel menyalahkan Musa. I can talk about this Saya bisa membahas ini because I remember as a young man, karena saya masih mengingat waktu saya masih muda. as a child really, Sangat masih muda, masih I anak-anak. was very disappointed with churches Dan saya sungguh sangat kecewa dikarenakan oleh gereja. because I went to church for the first 15 years of my life. Dan karena saya pergi ke gereja yang pertama selama 15
tahun dalam hidup I saya, did not experience God. dan saya nggak bisa mengalami yang namanya Tuhan di I dalam never gereja. saw one miracle healing. Saya tidak pernah melihat satupun mujizat kesembuhan. When I went to the pastor with reasonable questions, he could not answer my question. Pada saat saya datang kepada pastor dengan pertanyaan sebenarnya yang butuh jawaban, tapi orang itu, pastor itu gak bisa menjawab dengan alasan yang masuk akal. Maybe he was not an evil man, Mungkin pastor itu bukanlah seorang yang jahat, but I bukan. was disappointed. Tetapi saya kecewa justru. So I did what many people do. Jadi saya melakukan apa yang kebanyakan orang lakukan. I stopped going to church. Akhirnya saya berhenti datang ke gereja. Right. Benar? As if it was God's fault. Dan kalau itu adalah salah Tuhan. As if it was God's fault, meaning I thought, I threw, what we say in English, I threw the baby out with the bath water. Jadi seperti kita menyalahkan Tuhan, kalau di dalam bahasa Inggris kita menyebutnya, kita membuang bayi itu dengan air pemandiannya. I never wanted to go to church again. Jadi dari saat itu saya tidak lagi mau datang ke gereja. I would say that my experience in church was very disappointing. Jadi saya bisa mengatakan bahwa pengalaman saya di dalam gereja itu sungguh sangat mengecewakan. So I stopped praying, Dan karena itulah saya berhenti berdoa, stopped reading my Bible. saya berhenti membaca Alkitab. And if you ask me, I would say I don't really even believe or think about Jesus. Dan kalaupun kamu bertanya kepada saya, bahkan saya pun sebenarnya nggak begitu percaya kepada Yesus. But one day I met a man, Tetapi suatu hari saya bertemu dengan a born-again seseorang, Christian, dan Kristen yang sudah lahir and baru, he asked me one question. dan dia bertanya kepada saya dengan satu And that pertanyaan. question just penetrated. Dan pertanyaan itu begitu sangat menusuk masuk ke dalam. My heart was really hard. Dan hati saya sangat keras. But he asked one question. Dan saat dia menanyakan satu Do you know pertanyaan, what that question was? tahukah kamu apa pertanyaan orang itu? He said, "What do you think about Jesus?" Dia bilang, apa yang kamu pikir tentang Yesus? And that's what I did. I thought, what do I say to that? Jadi pada saat itu tanggapan saya tergagap. Apa yang saya harus katakan atau jawab dengan pertanyaan In itu? my heart, I knew I never think about Jesus. Dan di dalam hati saya sadar saya nggak pernah memikirkan tentang And Yesus. I will tell, in a split second, I realized what had happened. Jadi di dalam waktu yang begitu sangat tipis itu, sangat singkat itu, saya dapat memikirkan apa yang akan This guy terjadi. didn't say anything more, Dia nggak bilang apa lagi, but I realized that I had hardened my heart because of a traumatic experience. tetapi saya dapat menemukan saya mengeraskan hati saya oleh dikarenakan rasa trauma yang saya Because pernah of alami. a disappointing experience, Oleh karena rasa kekecewaan yang pernah saya alami, I had blamed God, aku menyalahkan Tuhan. and I had basically refused to listen to His voice. Jadi secara dasarnya aku menolak suara Tuhan. And I began to run from God. Dan akhirnya saya mulai lari dari Tuhan. How many understand what I'm saying? Berapa orang paham apa yang saya maksud? That's what this verse is talking about. Dan itulah yang dibahas oleh ayat bacaan This kita. affects many people Ini mendampak banyak orang because of disappointments in life. karena kekecewaan yang dialami di dalam Our hidup. trust is damaged. Akhirnya rasa percaya kita rusak. It's like the antenna has been damaged Sama halnya seperti sebuah antena itu rusak. and we can't pick up the signal. Jadi akhirnya kita tidak bisa menerima And sinyal. maybe we don't say with our mouth, it's God's fault. We don't say that. Dan mungkin bukan dengan mulut kita secara langsung kita bilang, oh ini salah Tuhan. But our faith has been damaged. Tetapi iman percaya kita menjadi rusak. I want to finish by talking about a supernatural download. Saya mau membahas dengan download yang supranatural. Amen. Unduhan supranatural. Do you know the fastest internet connection in the world? Tahukah kamu kecepatan nirkabel internet di dunia ini? That can download effectively 938 gigabytes a second. 900? 938. Jadi itu dapat mendownload di dalam satu detik 903 938 gigabytes. dalam Per satu second. detik. Dalam satu detik. Amen. That means if the movie War Room that we watched is 1.3 gigabytes. Jadi kalau kita melihat bahwa film yang minggu lalu War Room itu besarnya cuma 1,3 So gigabyte. this connection could download 705 movies of copies of War Room per second. Jadi dengan kata lain bahwa sekitar 700-an lebih film dapat didownload atau diunduh di dalam per satu detik.
You know, the Bible speaks in many places about God pouring out His Spirit. Dan kamu tahu di dalam Alkitab ada begitu banyak tempat dikatakan di sana di mana Tuhan mencurahkan Roh Kudusnya. God wants to pour out His Spirit upon His people. Tuhan ingin mencurahkan Roh Kudusnya atas umat-umatnya. The prophet Joel told us that. Dan Nabi Yoel mengatakan hal itu. God says, I will pour out my Spirit upon all flesh. Dan dia mengatakan bahwa aku Tuhan ingin mencurahkan Rohku atas semua umat manusia. Here's an illustration. Dan ini adalah ilustrasinya. This is a place called Inga Falls in the Congo of Africa. Dan kalau kita lihat seperti di layar, ini adalah air terjun Inga yang ada di Kongo. 70,000 cubic meters of water flows through there every second. Jadi setiap detik air yang mengalir di dalam air terjun ini ada sekitar 70.000 meter kubik. That's a lot of water. Itu adalah jumlah volume air yang sangat banyak. That's very powerful. Dan itu sangat besar tenaganya. But how many know to benefit from that water, we've got to somehow capture it. Tetapi berapa orang kita tahu bahwa ada keuntungan atau kebaikan dari air ini? That incredible flow of water, Dan bahwa itu adalah aliran air yang sungguh sangat luar biasa. they have built a dam. Dan akhirnya juga bisa membangun sebuah bendungan. This is it. This is how the flow of water. Jadi inilah aliran airnya, air terjun itu. Amen. If you're thirsty, this is a very nice sight. Jadi kalau kita melihat ini adalah penampakan yang sangat indah. Kalau kita haus. Oh, kalau haus. Amen. And this is the dam that they built. Dan inilah bendungan yang mereka bangun untuk menampung volume air dari air terjun They Kongo built tadi. a dam that can hold or release up to 70,000 liters. In other words, it can receive the flow and it can direct the flow. Jadi dengan kata lain, dengan bendungan air yang dibangun oleh mereka ini dapat menerima volume air sekitar 70.000 meter per kubik ini, dan itu akan mengalir dengan sangat baik. What would happen if we got the connection with God that we could receive the download that God wants to give us? Jadi apa yang terjadi seandainya kita bisa menerima unduhan yang Tuhan berikan ke dalam hidup kita? God says, I'm going to pour out my Spirit. Dan Tuhan mengatakan, aku akan mencurahkan Rohku. That's what I want to do. Itulah yang ingin aku lakukan. The Bible speaks about the love of God being poured into our heart. Dan Alkitab menuliskan bahwa kasih Tuhan dicurahkan ke dalam hati kita. Do you want a fresh experience in the love of God? Apakah kamu ingin mengalami pengalaman di dalam kasih Tuhan? The Holy Spirit is poured out to give us power. Dan bahwa curahan dari kuasa Roh Kudus itu memberikan kita kuasa. But are we able to receive it? Tetapi sanggupkah kita menerimanya? Amen. Is our heart receptive to God? Apakah hati kita menerima dari Tuhan? 70,000 cubic meters per second. Kita bayangkan 70.000 meter kubik per detik. Amen. Is flowing through those gates. Dan itu mengalir melalui bendungan yang mereka buat. Amen. Do you know, we've spoken tonight about how there are things that upset the flow. Dan kita sedang membahas tentang aliran supaya air itu bisa mengalir. In the movie we saw on Sunday, Dan film yang kita saksikan pada hari Minggu, when Liz restored the connection pada saat pemeran Liz ini akhirnya dipulihkan and hubungannya, she began to pray, dan dia akhirnya mulai berdoa, God began to do miracles. Tuhan mulai melakukan mujizat. Right? We Benar? saw her, she's praying, and then she finds out that her husband is about to have an affair with a woman. Dan pada saat dia sudah dipulihkan dan dia menemukan bahwa suaminya ini akhirnya sedang berselingkuh dengan wanita lain. But she prays. Tetapi dia mengucap syukur And atau berdoa God kepada was able Tuhan. to work a miracle, right? Dan tentu dia membutuhkan namanya mujizat. And grace was poured upon their marriage. Dan akhirnya kasih karunia, kemurahan Tuhan dicurahkan atas pernikahan mereka. Some of us need miracle grace in our lives. Sebagian antara kita butuh yang namanya karunia atau kasih karunia dicurahkan atas We kehidupan kita. need the wisdom of God, Kita butuh hikmat yang datang dari Tuhan. direction. Arahan yang datangnya dari We need the Tuhan. mercy of God. Kita butuh belas kasihan And dari God Tuhan, says, kemurahan I Tuhan. want to bring it. I want to bring it, God says. Dan Tuhan mengatakan, saya akan memberikan semua itu.
And if you're here tonight and you're thinking, oh, but Pastor, I can see it's my sin that has interrupted God in my life. Dan mungkin kamu mengatakan, oh tetapi bagaimana pastor, saya dapat melihat bahwa dosa saya mengganggu hal itu Tuhan berikan dalam hidupku. Maybe some of us are thinking, yes, but my heart has been hard. Dan mungkin kamu akan mengatakan, hatiku telah menjadi keras. My heart has been damaged. Dan hati saya sudah rusak, How can I kecewa. trust in God again? Bagaimana mungkin saya bisa percaya kepada Tuhan kembali? I want to close with this scripture. Saya akan tutup dengan ayat ini. Ezekiel 39. Di dalam Yehezkiel 39. God says, I will never again turn my face from them, for I will pour out my spirit upon the people of Israel. I, the sovereign Lord, have spoken. Aku tidak lagi menyembunyikan wajahku terhadap mereka. Kalau aku mencurahkan rohku ke atas kaum Israel, demikianlah firman Tuhan Allah. He's speaking about what happened when the people repented. Jadi ini membahas tentang apa yang akan terjadi pada saat umat-umatnya mereka bertobat. He says, I will receive them. Dan Tuhan mengatakan, saya akan menerima mereka. I will never reject them again. Saya tidak akan pernah menolak mereka lagi. That's the heart of God. Itulah hatinya Tuhan. So it doesn't matter what you've done. Jadi enggak peduli apapun yang sudah kamu lakukan. Maybe you think, oh, Pastor, my antenna's completely broken. Dan mungkin kamu mengatakan, oh pastor, saya sudah benar-benar hancur. I feel so weak. Saya merasa sangat lemah. How can God restore my faith? Bagaimana Tuhan bisa memulihkan imanku? God says, if my people who are called by my name will humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven, I'll forgive their sin, and I'll heal their land. Dan Alkitab mengatakan bahwa tetapi umat-umatku yang berdoa kepadaku dan mereka bertobat dan berbalik dari dosa-dosanya yang lama, maka aku akan mencendengkan telingaku dan aku akan menerima mereka kembali. God has got a flood of blessing He wants to pour out upon our lives. Dan Tuhan memiliki berkat dan itu Dia ingin membanjirinya di dalam hidup kita. Amen. Will we allow the connection to be repaired tonight? Jadi maukah kita membiarkan atau mengizinkan supaya hubungan itu dengan Tuhan diperbaiki malam hari ini? Amen. Let's pray. Mari kita berdoa. Hallelujah. We're gonna ask God to help us tonight. Kita akan meminta kiranya Tuhan menolong kita malam hari I ini. can feel the grace of God in this place. Saya dapat merasakan kasih karunia Tuhan di tempat ini. God pours out His grace. Tuhan mencurahkan kasih And karunia-Nya. the Bible says, by grace we are saved through faith. Dan Alkitab menuliskan oleh karena kasih karunia kita diselamatkan melalui iman. Will you choose to believe God tonight? Maukah kamu memilih untuk percaya kepada Tuhan malam hari ini? Faith means, or faith involves a choice. Jadi iman itu melibatkan pilihan. A choice to trust in God. Yaitu pilihan untuk mau percaya kepada Dia Tuhan. Maybe you have been hurt, you've been damaged. Dan mungkin kamu pernah tersakiti dan hatimu hancur. This world has that effect Dan dunia ini mendampak hidupmu. because the world is full of sin. Karena dunia ini penuh